Kemudian setelah Bapak Ibu isi, kita klik proses, maka kita akan masuk pada aplikasi untuk seleksi akademiknya ya Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu menuliskan nomor peserta ujian, kemudian kode validasi yang tertera di dalam kartu peserta ujian, kemudian juga sudah memasukkan kode masuk yang diberikan oleh pengawas Bapak Ibu, silakan klik login. Kemudian kita akan dihadapkan fakta integritas, kita klik untuk setuju pada fakta integritas ini, kita klik untuk proses. Ada petunjuk umum sebelum memulai ujian, kita klik mulai, dan selanjutnya Bapak Ibu dihadapkan pada soal seleksi akademik PPG dalam jabatan tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru sekalian yang terhormat, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan informasi lanjutan Bapak Ibu. Setelah di video sebelumnya kami sampaikan untuk cara instalasi aplikasi SIB Safe Exam Browser yang akan Bapak Ibu gunakan dalam seleksi akademik PPG dalam jabatan tahun 2022. Nah, setelah Bapak Ibu berhasil instalasi, langkah selanjutnya adalah berikut ini kami sampaikan panduan untuk penggunaan aplikasi ketika nanti Bapak Ibu mengikuti ujian seleksi akademik atau pretest PPG dalam jabatan tahun 2022. Untuk itu silakan Bapak Ibu simak sampai selesai. Kami berharap Bapak Ibu dalam pelaksanaan pretest atau seleksi akademik PPG dalam jabatan 2022 nanti tidak ada kendala dan Bapak Ibu sudah mengetahuinya sedari awal. Apabila masih ada hal yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu bisa meninggalkannya di kolom komentar, kita akan berdiskusi bersama-sama. Bapak Ibu, kita langsung saja untuk memulai aplikasi ujian. Itu pastikan Bapak Ibu sudah menginstal pada laptopnya itu yaitu Safe Exam Browser ya atau SIB, dan juga mengunduh untuk memulainya. Jadi seperti di dalam video yang kami sampaikan sebelumnya, Bapak Ibu yang dijalankan adalah mulai seleksi ya, yang kedua. Yang di atas ini adalah sudah diinstal, kemudian yang kedua ini yang Bapak Ibu jalankan. Jadi Bapak Ibu klik yang mulai seleksi. Ini Bapak Ibu klik. Nah, selanjutnya setelah terbuka Bapak Ibu akan mengisi ini ya, mengisi untuk nomor seleksi. Nomor seleksi ini Bapak Ibu, nomor peserta seleksi maksud kami. Ini tertera di dalam kartu peserta ujian Bapak Ibu. Kemudian kode validasi ini juga tertera di dalam kartu ujian yang Bapak Ibu unduh nanti di tanggal 6 April. Kemudian setelah Bapak Ibu isi, kita klik proses, maka kita akan masuk pada aplikasi untuk seleksi akademiknya ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu klik login setelah proses tadi terbuka, ini aplikasinya itu sudah terbuka. Kemudian Bapak Ibu klik untuk login ya, diklik untuk login di sini. Klik login, nanti akan masuk seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu akan memasukkan 3 kolom ini. Yang pertama adalah nomor peserta ujian, dan yang kedua adalah kode validasi. Nah, nomor peserta ujian dan kode validasi itu adanya di kartu ujian Bapak Ibu. Kartu ujian yang Bapak Ibu cetak di sini ya. Jadi ini adalah kartu ujian peserta pretest yang nanti Bapak Ibu unduh. Jadi memuat data Bapak Ibu semuanya ada di sini ya. Di bagian atas kanan atas di sini ini adalah nomor peserta ujiannya Bapak Ibu, dan di bawah ini adalah kode validasi yang nanti Bapak Ibu masukkan untuk login ya di sini tadi. Jadi di sini adalah nomor ujian, kode validasi, dan yang ketiga ini Bapak Ibu ini adalah kode masuk yang nanti diberikan oleh pengawas ujian Bapak Ibu. Termasuk juga nanti pada saat uji coba. Pada saat uji coba itu juga pengawas akan memberikan kode masuk ya untuk latihan bagaimana Bapak Ibu itu melihat soal-soal dan cara menjawabnya kan seperti itu. Ini dalam latihan atau uji coba 1 hari sebelum pelaksanaan pretest itu nanti akan diuji coba oleh pengawas, sehingga kode masuk ini yang punya adalah pengawas masing-masing Bapak Ibu. Nah, setelah Bapak Ibu mendapatkan kode masuk dari pengawas ya sebelum pretest itu, kemudian setelah Bapak Ibu ketikkan, maka kita klik untuk login di sini ya, yang berwarna hijau ini. Setelah terbuka akan muncul fakta integritas. Nah, Bapak Ibu juga perlu membuat fakta integritas yang nanti diunduh, maksud kami yang nanti juga akan ditunjukkan sebelum pelaksanaan pretest. Nanti di kesempatan berikutnya akan kami sampaikan tentang fakta integritas ini. Bapak Ibu bisa mengunduhnya juga agar nanti dalam kesiapan ujian itu Bapak Ibu telah memiliki dokumen yang lengkap ya. Di antaranya nanti yang harus Bapak Ibu siapkan adalah tentu saja kartu ujian. Yang kedua adalah fakta integritas yang sudah Bapak Ibu cetak dan isi serta dibubui
tanda tangan seperti itu. Nah, maka di dalam halaman awal untuk aplikasi seleksi akademik ini juga ada fakta integritas. Bedanya kan di sini Bapak Ibu hanya mengeklik untuk menyetujui fakta integritas ini ya. Jadi kesanggupan Bapak Ibu untuk yang pertama tidak menyebarkan dokumen, soal dan sebagainya ini ya. Ini Bapak Ibu setujui. Nah, ini isinya itu juga sama persis dengan fakta integritas yang nanti Bapak Ibu cetak ya dalam kertas berdampingan dengan kartu peserta Bapak Ibu. Nah, setelah Bapak Ibu klik untuk saya menyetujui fakta integritas ini, kemudian kita klik untuk proses. Baik, kita klik untuk proses, maka halaman berikutnya adalah petunjuk soal. Jadi dalam keterangannya ini sesuai dengan bidang studi Bapak Ibu ya. Soalnya itu soal pretest PPG dalam jabatan itu ada butir soalnya sejumlah 120 Bapak Ibu. Di sini petunjuk umumnya adalah cara mengerjakan tes, baca soal dan sebagainya. Ini pilih salah satu dari 5 jawaban, kemudian klik pada bulatan. Baik, ini akan saya klik untuk mulai supaya kita bisa melihat untuk aplikasinya Bapak Ibu. Kita akan lihat persoalnya ya. Baik, karena kita klik mulai, kemudian tampilnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi di halaman soal ya, di bagian atas di sini adalah waktu yang berjalan mundur. Bapak Ibu harus selalu perhatikan, apalagi di menit-menit akhir itu pastikan Bapak Ibu sudah menjawab semuanya. Ini adalah untuk waktu 60 menit mundur. Kemudian di bagian ini atas ini adalah bidang studi, sesuai bidang studi Bapak Ibu. Kemudian di kolom ini adalah soalnya yang ada 5 pilihan jawaban. Nah, di dalam memilih jawaban, usai Bapak Ibu mengeklik jawaban yang benar menurut Bapak Ibu bisa langsung klik simpan atau klik ragu-ragu. Bedanya apa? Apakah nanti semuanya akan terekam? Semuanya akan terekam Bapak Ibu. Bedanya nanti ketika Bapak Ibu klik untuk simpan, maka di dalam kolom navigasi butir soal ini adalah butir soal ya, 60 butir soal. Ini nanti akan berwarna biru ketika kita pilih simpan. Nah, ketika kita pilih ragu-ragu, nanti di navigasi butir soal nomor soal ini akan tercentang kuning. Bapak Ibu bisa mengulang kembali apabila masih ada sisa waktu, seperti itu. Kemudian di bagian yang atas ini adalah identitas Bapak Ibu, foto profil Bapak Ibu, dan juga NIM serta nama Bapak Ibu. Ini diambil dari data SIM PKB Bapak Ibu. Maka dalam pemutakhiran data itu di aplikasi SIM PKB kan harus ini ya, terdapat foto profil yang terbaru seperti itu Bapak Ibu. Nah, sebagai contohnya begini, ketika kita pilih C ini ya Bapak Ibu, ini nomor 6, kita pilih C. Kemudian kita klik untuk simpan, maka nanti jawabannya menjadi biru seperti ini butir soalnya. Kemudian yang kita pilih, jika kita milih ragu-ragu, maka nanti akan berwarna kuning. Ini nanti bisa kita ulang. Nah, yang berwarna putih itu yang belum kita jawab. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi pastikan nanti dalam menjawab terjawab semuanya seperti itu. Misal semuanya sudah terjawab ya, semuanya sudah terjawab. Nah, semuanya yang sudah terjawab ini tidak ada yang putih, yang biru ini kita sudah yakin dan kita klik simpan. Kemudian yang kuning ini ragu-ragu. Apa yang terjadi ketika kita sudah memilih untuk ragu-ragu dan berwarna kuning tetapi waktunya habis? Di sini waktunya 7 menit, kemudian sampai akhir 00 itu jawaban Bapak Ibu masih kuning, itu akan tetap tersimpan. Hanya saja ini sebagai pertanda jika masih memiliki waktu yang cukup, Bapak Ibu bisa mengulang di nomor 6. Oh, nomor 6 tadi saya ragu-ragu. Jika sudah yakin, ya sudah Bapak Ibu klik simpan. Namun jika Bapak Ibu belum biru semuanya, itu tetap akan tersimpan, kecuali yang berwarna putih. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, setelah Bapak Ibu selesai ya, setelah selesai waktunya ini habis atau Bapak Ibu sudah berakhir untuk mengerjakan soal pretestnya itu, maka akan ada notifikasi untuk ujian telah berakhir. Silahkan mengakhiri sesi ya dan mengisi kuesioner. Jadi nanti setelah Bapak Ibu selesai mengakhiri ujian, Bapak Ibu akan mengisi kuesioner sesuai dengan arahan petugas. Tentu saja ini hanya berkaitan dengan pelaksanaan ya, pelaksanaan pretest daring berbasis domisili. Itu tidak masuk, untuk kuesioner itu tidak masuk dalam penilaian Bapak Ibu. Selanjutnya adalah ini ya, Bapak Ibu bisa keluar dari aplikasi. Cara keluarnya adalah sesuai arahan petugas, dan sebenarnya di instalasi aplikasi itu sudah kami sampaikan di bawah pojok bawah ini. Di aplikasi Bapak Ibu nanti akan ada tombol power untuk keluar dari aplikasi. Jadi ini Bapak Ibu panduan ketika Bapak Ibu mengikuti ujian ya. Kami ucapkan selamat menghadapi ujian pretest
seleksi akademik PPG dalam jabatan. Kami doakan Bapak Ibu sukses dengan hasil yang maksimal, dan Bapak Ibu harus berusaha mendapatkan skor yang maksimal, karena kuota untuk PPG itu sangat terbatas Bapak Ibu, sedangkan pesertanya itu luar biasa ya, puluhan ribu, sehingga Bapak Ibu bagaimana bisa menjadi prioritas dan terjaring dalam sebagai calon mahasiswa PPG dalam jabatan, ya Bapak Ibu harus meraih skor yang maksimal. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Sekali lagi selamat menjelang ujian pretest seleksi akademik PPG dalam jabatan tahun 2022. Dari kami saya akhiri, banyak kekurangan yang dalam kami menyampaikan, mohon maaf. Apabila masih ada hal yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu bisa meninggalkannya di kolom komentar, kita akan berdiskusi bersama-sama. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.